Heleners, selamat datang di Helen, tempat belajar yang seru dan juga menyenangkan. Aku Lana. Dan aku Hena. Kami akan menemani kalian menjelajahi peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah. Kali ini kita akan membahas salah satu perang paling dahsyat yang pernah terjadi. Betul sekali Hena, sebuah perang yang mengubah dunia dan melibatkan banyak sekali negara. Siap-siap ya, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu Perang Dunia I. Pada awal sesi ini akan dipandu oleh aku Lana, dan selanjutnya akan dipandu oleh Hena. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pernahkah kalian membayangkan dunia itu terpecah belah dalam peperangan yang sangat besar? Nah, jadi di awal abad ke-20, perang besar pertama dalam sejarah dunia modern pecah. Nah, ini dia Perang Dunia I. Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh lihat peta Eropa sebelum perang dimulai. Jadi, negara-negara ini membentuk dua aliansi besar yang nantinya akan bertempur dalam perang yang juga besar. Nah, Perang Dunia I. Perang dunia ini berlangsung pada tahun 1914 hingga 1918. Perang ini juga terjadi karena berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu penyebab khusus dan juga penyebab umum. Maka dari itu, mari kita telusuri. Yang pertama kita ke faktor umum yuk. Yang pertama itu ada persaingan industri dan kekuatan militer antara Jepang dan Inggris. Jadi Jerman dan Inggris itu bersaing dalam bidang industri dan juga militer. Nah, Jepang ini meningkatkan anggaran pertahanannya hingga sekitar 73% antara tahun 1910 hingga 1914. Nah, Inggris yang sudah lama mendominasi lautan merasa terancam nih oleh peningkatan kekuatan militer Jerman. Sehingga akibatnya negara-negara lain juga mulai nih meningkatkan persenjataannya. Faktor yang kedua, politik aliansi antar negara-negara di Eropa terbagi menjadi dua kubu besar. Yang pertama, Triple Alliance yang berisi Jerman, Austria, Hungaria, Italia. Yang kedua ada Triple Entente yang berisi Inggris, Prancis, dan Rusia. Aliansi ini tuh membuat ketegangan semakin meningkat karena jika satu negara berperang, maka sekutunya juga akan ikut terlibat. Yang ketiga adalah etnosentrisme yang berlebih. Nah, paham nasionalisme tinggi ini muncul di Jerman loh dan di kalangan bangsa Slav. Nah, Jerman ini ingin menyatukan semua wilayah yang berbahasa Jerman. Sedangkan Serbia dan Rusia mendukung Pan-Slavisme yang artinya penyatuan bangsa Slavisme. Selanjutnya kita ke faktor khusus yuk. Jadi, pada 28 Juni 1914, Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, dibunuh oleh seseorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Nah, insiden ini memicu kemarahan Austria-Hungaria dan menjadi sumbu untuk menyatakan perang. Hungaria ini menyalahkan Serbia dan mendeklarasikan sebuah perang. Rusia membela Serbia, lalu Jerman membela Austria-Hungaria. Prancis dan Inggris akhirnya juga ikut dalam perang ini dan perang pun pecah. Selanjutnya Rusia menarik diri dari perang. Jadi pada tahun 1917 Rusia mengalami revolusi Bolshevik yang menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Pemerintahan baru Rusia yang dipimpin oleh kelompok Bolshevik ini memutuskan untuk menarik diri dari perang dengan menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman. Nah, dengan keluarnya Rusia, Jerman ini bisa lebih fokus menghadapi musuh di daerah barat. Amerika Serikat memasuki peperangan. Amerika Serikat awalnya bersikap netral, tetapi beberapa kejadian membuat mereka akhirnya bergabung dalam Perang Dunia I. Kejadian yang pertama adalah tenggelamnya kapal Lusitania tahun 1915. Sebuah kapal penumpang Inggris bernama Lusitania ditembak oleh kapal selam Jerman. Dari 1198 korban jiwa, 128 diantaranya ini adalah warga negara Amerika. Nah, kejadian ini pastinya memicu kemarahan besar di Amerika.
Kejadian kedua adalah kebijakan kapal selam tak terbatas. Jadi, Jerman memberlakukan kebijakan perang kapal selam tak terbatas, yang berarti kapal dagang dan kapal netral pun bisa diserang di perairan Eropa. Kebijakan ini membuat jalur perdagangan Amerika terganggu dan meningkatkan ketegangan dengan Jerman. Kejadian ketiga adalah insiden telegram Zimmermann pada tahun 1917. Jerman mengirimkan pesan rahasia kepada Meksiko menawarkan bantuan jika Meksiko bersedia menyerang Amerika Serikat. Namun pesan ini berhasil disadap oleh Inggris dan disebarluaskan ke publik Amerika. Akhirnya Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada 6 April 1917 dan bergabung dengan sekutu. Dengan masuknya pasukan Amerika yang segar dan lebih siap tempur, perang mulai berpihak kepada sekutu. Akhir Perang Dunia I. Perang Dunia I meninggalkan dampak yang sangat besar bagi dunia. Yang pertama, hilangnya jutaan nyawa, sekitar 16 juta orang tewas akibat perang ini. Kedua, runtuhnya kekaisaran besar. Kekuasaan Jerman, Austria-Hongaria, Ottoman, dan Rusia runtuh. Ketiga, perubahan peta dunia. Keempat, munculnya perjanjian Versailles, yang mana Jerman dipaksa membayar ganti rugi dan disalahkan atas terjadinya perang. Kesimpulan, dari Perang Dunia I kita belajar bahwa konflik besar ini bisa terjadi akibat sebuah persaingan, aliansi yang tidak stabil, dan insiden kecil yang memicu sebuah perang yang besar. Perang ini juga menjadi awal dari berbagai perubahan besar di dunia, termasuk juga pemicu bagi Perang Dunia II. Agar sejarah tidak terulang, penting bagi kita untuk menjaga perdamaian dunia dan belajar dari masa lalu. Terima kasih telah belajar bersama. Jangan lupa perhatikan setiap video dan juga kerjakan evaluasi yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.